Nah, mungkin biasanya webinar-webinar yang ada itu ada moderator dan pemateri, dan kebetulan pada kali ini saya sendirian karena ini fasilitator mandiri dan sedikit berbeda mungkin visinya dengan yang minggu kemarin bagi Bapak Ibu yang juga bergabung di minggu kemarin. Namun pada dasarnya materinya sama, kami di bawah naungan Putra Sempurna Foundation dalam rangka menyampaikan materi tentang literasi. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin Bapak Ibu, di sini saya hanya menyampaikan sebagai pemateri, tidak bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar. Saya yakin sekali Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya pengalaman yang lebih. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa lebih berbagi, bisa saling mengisi dan menutupi kekurangan masing-masing. Perkenalannya mungkin lebih lanjutnya kita akan mulai dari materinya agar lebih enak. Oke, saya screenshot. Oke, jadi begini Bapak Ibu, selama kegiatan Bapak Ibu bisa bertanya, jadi tidak perlu habis satu sesi baru Bapak Ibu bertanya. Bapak Ibu bisa tanya di kala mungkin di pertengahan, di mana menurut Bapak Ibu mungkin ini saya agak bingung atau ingin bertanya di saat-saat tertentu. Bapak Ibu bisa langsung bertanya tanpa harus menunggu sesinya selesai, ya Bapak Ibu ya. Dan mohon kerjasamanya untuk kegiatan kita agar kita sama-sama bisa berinteraksi lebih lagi. Kemudian ini ada agenda kita. Yang pertama ada pretest, ada 10 menit pretestnya. Kebetulan kita tadi sudah lakukan pretest. Kemudian di sesi 1 ada literasi baca. Sesi 2-nya ada buku bacaan tambahan. Kemudian yang ketiga ada literasi plot. Sesi keempatnya strategi membaca. Dan di akhir nanti ada post test. Jadi Bapak Ibu, di kegiatan hari ini kita hanya sampai ke literasi cloud. Hanya ke literasi cloud. Nanti di tanggal 17 jam yang sama kita akan bahas tentang strategi membaca. Nah, setelah itu juga akan ada penugasan, di mana penugasan ini akan ada jeda waktunya sekitar 1 minggu. Tugas ini akan mempengaruhi jam pelajaran Bapak Ibu di sertifikatnya. Jadi kegiatan seminarnya berkisar 5 jam pelajaran. Mungkin untuk yang berasal dari pegawai negeri, sertifikat berjam pelajaran itu perlu. Jadi kerjasamanya juga agar kita sama-sama saya dapat manfaatnya dari Bapak Ibu juga bisa mendapatkan yang 32 jamnya. Nah, kemudian mohon izin Bapak Ibu, kegiatan kita record, kita rekam untuk kepentingan PSF dalam memantau kegiatan literasi kita. Oke, ini kegiatan kita. Objek ke arah mana sih kegiatan literasi kita itu? Kegiatan literasi kita itu menjelaskan apa itu literasi dan kebiasaan membaca. Kemudian menjelaskan tujuan literasi cloud, mengoperasikan platformnya, kemudian menggunakan sumber-sumber literasi cloud untuk melakukan kegiatan membaca menyenangkan. Nah, di dalam membaca menyenangkan tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, apalagi Bapak Ibu yang berasal dari SD, TK, guru-guru PAUD itu sudah tidak asing dengan USSR, berburu harta karun, piramida cerita, dan membaca nyaring. Nah, kemudian kita juga akan melakukan program tindak lanjut, ya. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup, ya, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup literasinya bisa menghubungi
nomor saya nantinya agar kita bisa sama-sama mengerjakan tugas. Jika ada kesulitan, Bapak Ibu, kita bisa sharing sama-sama di grup tersebut. Sebelum saya lanjut, mohon izin mungkin suara saya terdengar jelas kah? Terdengar Pak, dengar. Jelas Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jika nanti ada terlalu cepat, Bapak Ibu bisa unmute untuk konfirmasi Bapak Ibu ya. Oke, mari berkenalan. Nah, mungkin tadi saya sudah memperkenalkan diri sebentar. Nah, di sini ada waktu sekitar 3-5 menit untuk kita berkenalan. Saya berharap nanti kita bisa berkenalan mungkin dari Bapak Ibu ada 2 atau 3 orang yang bersedia untuk memperkenalkan diri. Nah, dalam berkenalan ini kita menyampaikan nama, kemudian menceritakan buku cerita apa sih yang kita sukai waktu kecil. Nah, kemudian apa bagian cerita yang menarik dari buku itu. Nah, untuk mengawalinya, saya mulai dulu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Susanto. Saya kebetulan dipercaya PSF untuk menyampaikan materi literasi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk saling berbagi Bapak Ibu, bukan untuk menggurui atau apalagi mengajarinya. Kemudian buku cerita apa yang disukai sewaktu kecil? Nah, saya itu suka sekali buku Doraemon Bapak Ibu. Di waktu saya kecil itu hanya ada 3 buku bacaan. Ada buku Doraemon, ada Mickey Mouse kalau tidak salah, kemudian ada Donald Bebek. Kenapa saya suka cerita itu? Saya membandingkan dari dua buku yang lainnya itu, saya kurang begitu memahaminya. Artinya memang kurang dapat dengan saya. Karena saya tidak begitu memahami arah dari ceritanya, kurang menarik menurut saya. Nah, Doraemon ini saya tertarik karena dia menjadi salah satu solusi dari Nobita. Itu hal yang menurut saya menarik. Artinya di dalam perjalanannya apapun kesulitannya itu ada solusinya. Walaupun mungkin di cerita itu sangat instan sekali, cukup mengambil sesuatu alat dari kantong ajaibnya, lalu Nobita terbantu. Tapi hal yang penting bagi saya bahwa di cerita Doraemon, ketika ada kesulitan, kita pasti dapat mencari solusinya. Nah, itu hal yang menjadi hal penting bagi saya. Oke, Bapak Ibu, saya berharap ada partisipan dari Bapak Ibu yang berkenan untuk ambil andil dalam memperkenalkan diri. Silakan di-unmute Bapak Ibu. Terus Bapak? Halo, saya Pak, boleh? Ya, silakan Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti. Saya guru di SD 149, Garing 8 Muara Tebo, tepatnya di Tebo Tengah, di Pancuran Gading. Sewaktu kecil, saya paling suka sekali membaca buku cerita cerita bergambar yang memberikan pengajaran moral gitu. Cerita yang paling saya suka itu yang seperti itu. Kemudian bagian-bagian yang saya suka dalam suatu cerita itu yaitu setiap endingnya, Pak. Nah, ya ending cerita itu akhir cerita itu kadang-kadang memberikan kita masukan, terus
apa yang bisa kita contoh, yang kita ambil. Nah, jadi saya adalah tipe yang suka menghayal, Pak. Karena saya suka dengan cerita-cerita dongeng. Iya, iya. Saya kira sudah cukup untuk perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa itu salah satu judul bukunya? Seperti Cinderella. Nah, tapi versi yang pakai gambar, Pak. Ada gambarnya, ada apanya gitu. Atau bawang putih, bawang merah, atau apa namanya itu. Pokoknya jenis-jenis dongeng seperti itu. Saya ingat dulu di sekolah saya, di SPG itu ada rangkuman buku cerita yang karangan Pak Anderson itu. Nah, itu saya rangkumannya di situ satu buku isinya cerita dongeng semua, tapi moral, pesan-pesan moralnya banyak sekali di situ gitu. Iya, iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Adakah Bapak Ibu yang bersedia untuk memperkenalkan diri? Saya Bapak dari UPBJJ Surabaya. Silakan Bu Endang. Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Sujiati. Kebetulan saya di UPBJJ Surabaya, Pokjar, Sidoarjo. Dan kelahiran saya dari kota Madiun, jauh dari Sidoarjo. Masih sekitar 2-3 jam untuk naik kendaraan. Pada zaman kecilan saya paling suka cerita tidak jauh dari ibu yang barusan. Karena Nyun Sewu, usia saya maaf lumayan banyak. Jadi masa kecil saya untuk buku cerita hampir sama seperti Ibu, Cinderella, Pinocchio. Nah, ini salah satu yang akan saya ceritakan, akan saya sharingkan di sini adalah kisah dari sebuah buku dengan judul Pinocchio, yang mana di sini isinya tentang moral juga, yang mana kalau anak yang suka bohong akhirnya akan mendapatkan sanksi, hidungnya semakin panjang. Nah, di sini mengajarkan kepada kita, mengajarkan pada saya pada saat itu masih kecil, oh ternyata nanti kalau bohong hidungnya bisa panjang seperti itu. Walaupun dalam kenyataan pada saat itu kan tidak akan mungkin terjadi, bohong pun tidak mungkin akan panjang gitu kan Pak. Hanya saja pada saat saya kecil, jadi pemikiran itu masuk di mindset saya. Oh jadi nggak boleh bohong. Kalau sekolah, pada saat sekolah ya harus sekolah, harus belajar dengan baik. Pada saat waktunya pulang sekolah harus pulang langsung, nggak boleh main-main dulu sebelum izin ke orang tua seperti itu. Mudah-mudahan cerita ini pun bisa menginspirasi anak-anak yang lainnya, sehingga di situ ada pesan moral bahwa kita tidak boleh bohong, terlebih kepada kedua orang tua yang sudah bersusah payah menyekolahkan kita, yang sudah mempercayai kita bahwa kita nanti berangkat itu untuk menuntut ilmu tapi bukan untuk dolan gitu istilahnya. Terima kasih Bapak, gitu aja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, kita tunggu satu lagi deh ya. Kita minta satu lagi Bapak atau Ibu yang bersedia untuk memperkenalkan diri dan menceritakan tentang cerita apa sih waktu kecil yang paling disukai dan apa kira-kira cerita yang menarik dari buku tersebut. Silakan Bapak Ibu. Saya jadi Pak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Jihan dari UPBJJ Jambi. Kalau ditanya buku cerita apa yang paling saya sukai waktu kecil, hampir sama sih kayak Ibu Supriyanti, suka dengan dongeng,
cuman lebih ke Disney kalau saya. Lebih ke Disney ya. Kalau saya tuh emang dari dulu emang hobi baca-baca buku Disney seperti Cinderella atau Mickey Mouse atau yang lain-lain sebagainya. Uh, karena tapi saya lebih suka ke princessnya. Lebih suka ke bagian princessnya kayak Cinderella, Putri Salju. Itu karena saya suka bagian ceritanya. Saya suka mendengar cerita-cerita yang menarik aja bagi saya. Terus juga ambil positifnya aja, kalau nggak boleh jahat, nggak boleh nyakitin orang lain, dan endingnya itu selalu bahagia. Dan itu yang paling saya suka. Saya paling suka cerita yang endingnya bahagia. Itu aja sih Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar dari cerita-cerita tadi, ada beberapa hal yang menarik. Pada dasarnya anak-anak itu suka dengan yang menarik, dengan biasanya sih diikuti dengan gambar-gambar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi dari kemarin ada PSF, School Development Outreach, atau kita lebih dikenal sebenarnya dengan nama Putra Sempurna Foundation. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya pastikan kegiatan kita itu tidak sama sekali ada mengandung unsur rokok. Jadi kemarin sempat ada yang bertanya dari teman-teman ASN, Pak, kenapa harus sempurna? Jadi selama ini kan kita mengenal sempurna itu karena itu merek rokok Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kegiatan kita tidak sama sekali tidak ada unsur rokoknya Bapak Ibu, pure di dalam unsur pendidikan. Nah, kebetulan visi misinya jelas Bapak Ibu untuk meningkatkan sumber daya di bidang pendidikan di Indonesia, dan Putra Sempurna Foundation melalui SDO-nya bekerjasama dengan salah satu LSM di luar negeri, yaitu Room to Read. Room to Read ini adalah salah satu LSM yang sudah meluncurkan lebih dari 90 judul buku dengan beberapa bahasa, jadi termasuk bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika nanti kita menggunakan Room to Read. Walaupun Room to Read ini berasal dari San Francisco, itu tidak Bapak Ibu tidak akan kesulitan dengan membaca bahasa Inggris. Kemarin sempat ada yang tanya, Pak, kalau ini dari luar negeri, berarti platformnya nanti berbahasa Inggris. Tenang aja Bapak Ibu, platformnya itu bisa kita setting ke dalam bahasa Indonesia. Nah, demikian. Oke, lanjut. Ini ada video, kita nonton sebentar Bapak Ibu. Selama 20 tahun, Room to Read telah memberi manfaat kepada lebih dari 18 juta anak di lebih dari 37.000 komunitas di 16 negara melalui literasi dan pendidikan anak perempuan, termasuk mengembangkan perpustakaan ramah anak dan menerbitkan buku cerita anak di Indonesia. Selain itu, serangkaian workshop manajemen perpustakaan bersama mitra lokal dan komunitas sekolah, serta workshop pengembangan buku cerita berkualitas bersama para penulis, ilustrator, dan penerbit Indonesia terus diadakan. Kami terus berkomitmen untuk mendukung budaya membaca di Indonesia dengan pemangku kepentingan anak berkualitas, baik berbahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Juga video pengembangan profesional literasi bagi guru untuk mendukung kegiatan membaca yang efektif. Serta video bagi kreator buku untuk mendukung pengembangan lebih banyak lagi bahan bacaan berkualitas. Hal ini kami lakukan dengan satu harapan, menjangkau lebih banyak guru, orang tua, dan anak-anak dengan cerita yang menarik, sehingga mereka tetap dapat menikmati buku-buku
baik di sekolah maupun di rumah, di mana saja dan kapan saja. Karena dengan perpustakaan digital, banyak membaca, banyak belajar. Bersama Runturis dan para mitra di Indonesia. Oke, tadi sekilas tentang PSF dan Room to Read. Nah, kebetulan Bapak Ibu sebenarnya kalau kita aktif di salah satu IG, kegiatan kita banyak sekali. Dan kebetulan di 2020 ini angkatan kami itu ada sekitar 100 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan berkebetulan kami di Jambi bertiga. Artinya Bapak Ibu, setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa dapat informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PSF ke depannya. Oke Bapak Ibu, kita mulai masuk di sesi pertama. Karena kita mulai sekarang sudah jam 2:30, mohon izin Bapak Ibu nanti apabila mendekati asar, Bapak Ibu boleh instruksi apakah kita lanjut atau break. Mohon kerjasamanya nanti, jadi jangan sampai nanti kegiatan tapi ada yang merasa ini tidak baik karena meninggalkan kewajiban dan lain-lainnya. Jadi kita sepakati nanti apabila memang kita selesaikan ketika tinggal sedikit, maka kita selesaikan. Kalau Bapak Ibu ingin break, kita break nanti. Oke, kita lanjut Bapak Ibu di sesi pertama. Itu kita membahas apa itu literasi baca dan kebiasaan membaca. Nah, selama ini kan kita membaca itu ya baca buku, baca majalah, baca materi-materi di online. Apa sih literasi baca itu sebenarnya? Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu banyak tahu tentang ini, tapi mari kita ulang lagi Bapak Ibu. Nah, di layar Bapak Ibu saya adalah titik yang rajin. Pertanyaan saya Bapak Ibu boleh unmute atau ketik di message-nya, di chat-nya, di kolom chat, apa sih kira-kira wahine itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa kira-kira wahine ini apa? Dibaca wahine, apa wahine? Silakan Bapak Ibu. Apa kira-kira arti dari WAHINE yang ada di layar Bapak Ibu sekalian? Boleh di kolom chat Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau coba arti dari wahine tersebut? Ya, ada Bu Endang seorang, ada Bu Ririn orang, ada Bapak Muhammad Nur seseorang. Nah, orang Bu Yuyun, Bu Siti menjawab dengan artian orang. Benar nggak ya kira-kira ya Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kita flashbackkan itu tidak mempengaruhi nilai atau apapun. Kita berbagi, kita sharing. Jadi apa sih kira-kira wahine? Saya contohkan di bacaan yang di depan itu, saya adalah wahine yang rajin.
Nah, dalam kondisinya apa itu arti wahini itu seperti ini. Saya contohkan. Saya bukan wahini. Kemudian ada Bu Endang adalah wahini. Bu Jihan adalah wahini. Pak Junaldi bukan wahini. Oke, akhirnya terjawab. Jadi kata wahini itu ternyata artinya perempuan. Betul sekali Wijian, perempuan atau wanita. Ya betul Bu Endang. Makasih banyak. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, membaca. Ini dia kata-katanya tadi. Kemudian menguraikan, memahami. Nah, dalam kata wahini ini kita harus bukan hanya membaca. Dalam pembacaannya kita juga harus menguraikan apa sih arti dari wahini tersebut. Kemudian memahaminya. Itu sebabnya tadi saya contohkan dengan bahasa saya bukan wahini. Pak Ayah bukan wahini. Bu Endang adalah wahini. Nah, seperti itu. Nah, kondisi yang seperti ini, artinya Bapak Ibu dalam membaca itu harus dapat memahami agar Bapak Ibu bisa menguraikannya dari kata atau kalimat yang ada. Nah, itu yang dinamakan dengan keterampilan membaca. Oke, lanjut. Kita lewat. Oke. Literasi adalah kemampuan membaca, memahami, menganalisa, menginformasi atau menganalisis informasi atau bacaan. Jika seseorang mampu membaca namun tidak memahami apa yang dibaca, maka sesungguhnya dia tidak membaca. Ini adalah definisi ringan untuk kata literasi. Jadi literasi itu lebih ke arah membaca dengan kemampuan membacanya. Ya, jadi literasi itu sebenarnya adalah kemampuan membaca dengan menganalisis, memahami dengan menganalisis informasi bacaannya. Jadi selama ini apabila kita melakukan membaca, tapi kita tidak mampu untuk memahaminya atau tidak mampu menguraikan kalimat-kalimat yang tertera pada tulisan-tulisan tersebut, berarti selama ini kita belum melakukan literasi. Jadi ini beberapa hal yang mungkin kita harus sama-sama berpersepsi, mengartikan satu arti yang sama, bahwa literasi adalah kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis. Nah, itu Bapak. Kita lanjut. Kemampuan apa yang digunakan saat membaca? Ini kemampuannya Bapak Ibu. Oke. Di layar Bapak Ibu ada beberapa gambar, ya. Ada beberapa gambar. Di sana ada anak-anak PAUD, SD, ada juga yang didampingi dengan orang tuanya, ada juga orang tua yang sedang membaca. Apapun kondisinya, ketika kita melakukan membaca, kita akan dihadapkan dengan kemampuan. Ya, kalau seperti yang kita alami sewaktu masa kecil, ada anak-anak di usia-usia PAUD dan SD kelas 1 itu ada beberapa anak yang tidak bisa membaca, tapi dia hobi sekali meminjam buku, kemudian membolak-balikkan bukunya, kemudian ganti dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian harus kita pisahkan dengan kemampuan membaca. Oke, ini tadi kita
dalam membaca kita mengenal keterampilan membaca, yaitu keterampilan membaca adalah kemampuan untuk menguraikan dan memahami. Berikutnya ada kebiasaan membaca. Nah, kita pisahkan antara kebiasaan membaca dan keterampilan membaca. Kebiasaan membaca itu kita bisa memahami dan bisa menikmati. Jadi dalam kita melakukan literasi, dalam kita membaca buku itu kita bukan hanya tahu isi dari bukunya, tapi juga kita bisa menikmati apa yang menjadi isi dari buku tersebut. Seperti Lucian tadi suka dengan hal-hal yang menyenangkan endingnya. Nah itu berarti beliau sudah memahami dan juga menikmati dari apa yang beliau baca. Lanjut, apa yang Anda senang lakukan? Oke. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya minta kesediaan Bapak Ibu 2 orang saja. Oke, tes. Sudah jelas Bapak Ibu suara saya? Ini ada jelas ya? Jelas Bapak. Nah, di tampilan kali ini saya minta partisipasi Bapak Ibu sekitar 2 orang saja. Kira-kira kita akan ceritakan apa yang Anda senang lakukan, apa yang Bapak Ibu suka lakukan, kemudian apa yang Bapak Ibu tidak suka melakukannya. Saya mulai dulu Bapak Ibu. Saya suka memasak Bapak Ibu. Mungkin efek dari anak kos mungkin ya, dulu karena kos lah, jadi kebiasaan seperti itu. Kebetulan saya hobi lembur begadang, itu biasanya tengah malam itu jarang sekali saya lihat istri masih punya masakan atau tidak, tapi biasanya ada bahan apa yang bisa saya masak. Itu yang menjadi kebiasaan saya, dan itu mungkin menjadi hal yang menyenangkan bagi saya. Yang tidak saya senang lakukan saat ini, sejujurnya sampai SD dulu saya senang sekali berenang, cuman saya tidak tahu karena saya punya pengalaman tenggelam ketika di Sumatera Barat. Setelah itu saya sama sekali tidak menyukai kegiatan berenang. Nah, itu hal yang saya sukai dan yang tidak saya sukai. Oke Bapak Ibu, saya minta 2 orang partisipannya bisa mengambilkan untuk menceritakan apa yang Bapak Ibu senang dan yang tidak Bapak Ibu senang dari ke-6 gambar yang ada di depan, yang ada di layar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan apa kira-kira yang Bapak Ibu suka, senangi atau yang tidak disenangi dari 6 gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Boleh sharing Bapak? Silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Dari 6 gambar yang sudah terpampang dan bisa kita lihat bersama, di sini ada gambar membaca, ada gambar memasak, ada gambar seperti main salju ya, ski, terus mendaki ya. Oh ya, di sini ada gambar mendaki, berenang, bersepeda, dan foto. Kebetulan saya suka seni. Nah, di seni ini banyak sekali yang saya suka. Contohnya seni membaca, seni memasak, karena di dalamnya juga ada kandungan seninya. Kemudian saya suka foto otomatis karena di situ ada nilai art-nya. Kemudian yang tidak saya suka di sini adalah berenang, mendaki. Alasannya kenapa saya tidak suka berenang, karena saya dulu waktu kecil suka melihat
uh, film yang serial dengan judul Return to Eden, yang ceritanya di situ ada buayanya. Jadi setiap seperti fobia, setiap lihat genangan air, saya di situ seperti ada buaya. Jadi saya takut air gitu. Dan yang untuk mendaki saya nggak suka karena takut ketinggian. Untuk bersepeda waktu masih kecil lumayan suka, karena sekarang badan sudah membesar dengan bertambahnya usia, sekarang tidak suka. Begitu Bapak, itu yang saya suka dan yang tidak saya suka. Terima kasih. Ada Pak Arya mungkin? Ya Pak. Ya, silakan Pak. Ini naik gunung Pak, mendaki. Karena prinsipnya semakin melihat objek yang besar ciptaan Tuhan, saya merasa semakin kecil Pak. Terus hal yang tidak saya senangi yaitu berenang Pak, karena pernah punya pengalaman tercebur di air. Terus punten ada yang BAB Pak, jadi sudah Pak BAB pula. Jadi sampai saat ini ya paling mandi biasa aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ayat, terima kasih semuanya. Oke, jadi itulah pengalaman-pengalaman yang sebenarnya kita alami. Terlihat sekali ketika kita memang melakukan hal-hal yang menyenangkan. Saya lihat tadi terdengar sekali dari suara Pak Ayat dan Bu Endang ketika menceritakan hal yang menyenangkan. Aura atau tampak sekali emosionalnya bahwa ini hal yang sangat disukai sekali. Di hal yang tidak suka biasanya memang walaupun disampaikan dengan sangat jelas, juga ada nampak bahwa ini biasanya menimbulkan hal-hal yang berbau trauma dan sejenisnya, seperti Ibu tadi bilang seperti fobia dan lain sebagainya. Itulah hal yang kita lihat bahwa sesuatu yang menyenangkan itu menjadi asik kita lakukan. Nah, di literasi ini kita juga ingin menampilkan yang seperti itu. Membaca dengan kebiasaan membaca, berarti kita memahami dan menikmati. Ya, jadi kebiasaan membaca itu sesuatu kegiatan yang bisa kita pahami dan bisa kita nikmati prosesnya. Anak-anak memiliki kebiasaan membaca ketika mereka mau membaca, sering membaca, menikmati membaca di sekolah dan di rumah. Nah, Bapak Ibu, saya minta izin, silakan dibuka videonya agar kita bisa saling melihat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan gerakan kecil. Gerakan ini mulai kami biasakan. Kata-katanya seperti saya ambil dari kalimat yang ada di depan. Ini ada anak-anak memiliki kebiasaan membaca. Ketika mereka mau membaca, sering membaca dan menikmati membaca di sekolah dan di rumah. Oke, jadi seperti ini gerakannya. Kebiasaan membaca, mari membaca, ya, mari membaca, sering membaca, menikmati membaca, dan di rumah. Saya ulangi ya, mari membaca, ya, mari membaca, sering membaca, menikmati membaca di sekolah dan di rumah. Kita ulangi sama-sama Bapak Ibu. Mari membaca, sering membaca, menikmati membaca, di sekolah, dan di rumah. Oke. Mari membaca, mengajak, sering membaca, karena dia berulang-ulang. Kemudian menikmati membaca. Ini kan gayanya anak zaman now katanya. Kemudian di sekolah,
ya kita tunjuk di sini di sekolah dan di rumah. Oke, bisa Bapak Ibu ya, kita ulangi bersama-sama Bapak Ibu. Mari membaca. Mari membaca. Mari membaca. Mari membaca. Berulang-ulang. Mari membaca berulang-ulang. Menikmati membaca. Menikmati membaca. Membaca. Sekolah. Di sekolah. Di sekolah dan di rumah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hal kecil yang kita mulai belajar. Saya juga mulai belajar di rumah. Saya praktekkan dengan anak-anak saya agar mereka, oh ternyata ada ya yang ngajak seperti itu. Karena kebiasaan seperti ini Bapak Ibu. Kita itu sering sekali menyuruh atau memerintah anak di rumah. Suatu contoh. Nak, baca buku. Sudah jam 8 ini. Waktunya belajar, baca buku. Tapi kebiasaan kita setelah kita memerintah, menyuruh anak-anak kita membaca, ternyata kita main HP atau nonton TV. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak mencontohkan, ya. Atau mungkin mohon maaf dengan maksud mungkin saya juga seperti itu. Ketika kita di sekolah sering sekali ada kegiatan literasi. Apa yang kita lakukan? Masuk ke kelas, PP kita buat literasi 15 menit. Maka kita masuk kelas langsung baca 15 menit. Nah, sayangnya mungkin termasuk dengan saya atau mungkin ada Bapak Ibu yang juga melakukan hal yang sama. Ternyata kita main HP ketika kita habis menyuruh anak-anak kita membaca buku. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita membiasakan literasi, sebenarnya kita berharap sekali kita juga mencontohkan. Jadi kita juga harus bisa jadi panutan. Saya sama sekali tidak berani menyatakan bahwa saya orang yang sudah melakukan 100% itu saya tidak berani. Saya hanya bisa mengajak Bapak Ibu, mari kita berproses. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ke depannya setidaknya ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk membaca, kita bisa menemani mereka membaca di sekolah ataupun di rumah. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, di sini tadi kita sudah mengenal keterampilan membaca dan kebiasaan membaca. Nah, kosakata lebih baik, lebih percaya diri itu ketika kita bisa membiasakan membaca. Juga keterampilan membaca yang meningkat ketika kedua-duanya dapat Bapak Ibu. Anak kita terampil membacanya dan sudah membiasakan diri untuk membaca, maka literasinya sudah bisa dipastikan sangat baik. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan generasi-generasi penerus kita, generasi berikutnya adalah orang-orang yang gemar membaca, dan peringkat kita yang saat ini di urutan kedua paling belakang, Paling bawah. dari sebenarnya saya tidak enak dan ibu menyampaikan. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa memperbaiki, entah itu 5 atau 10 grade lebih baik dari sebelumnya. Prestasi lebih tinggi itu pasti hal sesuatu yang kita dambakan pada anak dan anak didik kita tentunya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga bisa membiasakan anak-anak didik kita untuk berliterasi. Mereka akan gemar membaca, terampil dalam membacanya, juga mempunyai kebiasaan membaca, sehingga prestasi mereka juga akan naik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada 6 kalimat, 6 kalimat, yaitu melafalkan kata dengan benar, memilih buku, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah memiliki 2 hal. Yang pertama, keterampilan membaca dan kebiasaan membaca. Kali ini Bapak Ibu diminta untuk memilih. Kira-kira
masuk dalam keterampilan membaca atau kebiasaan membaca? Keterampilan membaca. Keterampilan membaca ya. Baca. Kita coba ya Bapak Ibu. Keterampilan membaca. Oke. Kemudian ada memilih buku, membaca cerita dengan berpasang-pasangan. Kira-kira masuk ke keterampilan atau kebiasaan membaca? Kebiasaan membaca. Itu lebih ke kebiasaan itu. Berikutnya, mendefinisikan kata-kata yang mempunyai bunyi yang sama. Kira-kira masuk ke keterampilan atau kebiasaan? Keterampilan. Ini memang peserta kita kali ini memang sudah wah di bidang-bidang literasi. Berikutnya nomor 2, memilih buku sesuai dengan jenjangnya, di mana kebanyakan kata-katanya sudah dikenal. Masuk keterampilan atau Kebiasaan membaca. Kebiasaan. Oke, berikutnya ada membacakan kalimat dengan benar kepada guru. Mendengarkan guru dan membaca cerita dengan ekspektasi yang menarik. Keterampilan membaca. Tampilan. Oke, yang terakhir kira-kira masuk ke keterampilan atau kebiasaan? Kebiasaan. Kebiasaan. Biar adil kebiasaan membaca. Kebiasaan itu. Sudah saya oke. Kita lihat. Oke. Nah, Bisa juga masuk di keterampilan. keterampilan itu lebih pada hal-hal yang perlu penganalisisan dan pemahaman. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sesi kedua, nah ini kita